Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tak pilih kasih tak pandang sayang, yang rahmatnya tak terhitung tak terbilang. Dan berkat rahmat tersebut kita dapat selalu diberikan kesehatan, sehingga kita masih dapat bertatapan walau dalam jarak yang berjauhan. Kedua kalinya, selawat berbingkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW, sang pahlawan Islam yang telah membawa ajaran kita dari zaman yang gelap menuju ke zaman yang terang benderang, yakni zaman yang penuh diterangi oleh cahaya iman wal Islam. Semoga kita semua umat Islam pada saat ini selalu diberikan syafaat dan akan menjadi umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui pada saat sekarang ini banyak sekali tindak tanduk kejahatan, mulai dari pemerkosaan, narkoba, prostitusi, dan masih banyak lagi yang lainnya, yang mana kejahatan tersebut sedikit sekali tidak melibatkan oleh unsur-unsur kepemudaan. Oleh sebab itu, hadirin, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Pemuda Harapan Bangsa, yang berlandaskan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin yang berbahagia, setiap pemuda adalah permata bagi negerinya. Harapan tinggi untuk para pemuda agar mereka dapat menjadi sosok generasi yang unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang, yakni Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Karena itulah hadirin, Islam memberikan perhatian besar kepada mereka. Bahkan sejak dini di masa lalu banyak sekali pemuda hebat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak lagi pemuda-pemuda Islam pada masa itu yang membawa Islam ke masa kejayaannya. Karena generasi sebelumnya adalah orang-orang yang hebat, karena itu negara memberikan perhatian besar pada pemuda atau generasi yang saat ini. Pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda sebagai tonggak estafet bangsa, pewaris peradaban dunia. Maka hancur makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda sekarang. Seperti pepatah Arab yang pernah mengatakan bahwa inna fiyadis syubban amaral ummah wa fi iqdamiha hayataha. Sesungguhnya maju mundurnya suatu bangsa, hancur atau tidaknya suatu bangsa ditentukan oleh pemuda.
Namun hadirin, melihat kondisi remaja yang sekarang, harapan itu menjadi sirna. Remaja seolah kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya sebagai muslim yang memiliki karakter Islam. Remaja menjadi sosok yang keras mental, kering jiwanya, jumud dalam mencari solusi, dan seringkali jalan pintas yang dicari atas nama kebebasan berekspresi. Remaja ugal-ugalan di jalan dengan alasan mencari jati diri. Pacaran, free sex menjadi kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu hadirin, hal-hal seperti inilah yang harus kita hindari. Lebih mudah mencari pemuda pada saat ini, pemuda yang pandai menyanyi daripada pemuda yang pandai mengaji. Lebih mudah mencari pemuda yang meniru orang-orang yang ada di luar negeri, yang unsurnya itu di luar dari koridor Islami, daripada pemuda yang meniru gaya pemimpin seperti Nabi. Fitrah manusia hadirin memiliki gharizah tadayyun. Apa itu hadirin? Yaitu menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pemuda di masa transisi mereka lebih cenderung untuk senantiasa totalitas dalam keadaan apapun untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, coba kita lihat pada saat ini dengan diterapkan sistem kapitalis sekuler, negara telah mencabut fitrah yang ada dalam diri mereka. Masa-masa berkualitasnya tidak diarahkan atau tidak diatur oleh aturan Islam. Bingung mencari sosok panutan, maka lahirlah dari rahim kapitalis sekuler ini pemuda yang kering identitas, bingung dan jumud dalam untuk menentukan kualitas. Mereka tidak tahu dari mana mereka berasal, untuk apa mereka di dunia, dan tidak memahami bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari sejarah hadirin, di masa kepemimpinan Islam dahulu yang menerapkan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, lahir pemuda-pemuda unggul dan ulung dalam memimpin Islam yang bersyariatkan Islam, menjadi sosok ulama sekaligus ilmuwan seperti Ibnu Sina, Imam Rashid, dan masih banyak lain yang perlu kita ketahui hadirin. Ketaatan yang totalitas adalah bentuk pengembalian fitrah manusia yang sesungguhnya menemukan jati diri dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan hukum-hukumnya, menjauhi segala larangannya. Hadirin, dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwasanya pemuda remaja pada saat ini merupakan pemimpin yang akan memimpin sebuah bangsa di masa yang akan datang. Masa depan bangsa tidak mungkin maju jika pemuda pada saat ini tidak berpikir untuk memajukan bangsa yang akan datang. Bagaimana cara untuk bisa membuat remaja pada saat ini selalu berpikir maju untuk memajukan bangsa? Mulai dari hal-hal terkecil, dimulai dari sejak dini, dimulai dari diri pribadi, mulai mewadahi mereka semua. Remaja diwadahi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif untuk meningkatkan daya intelektualitas, untuk meningkatkan daya kritisnya, agar bisa membangun sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin, dalam kesempatan yang berbahagia ini, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena yang benarnya datang dari Allah dan yang salahnya datang dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.